Salam sehat, kami dari kelompok 7 akuntansi keuangan lanjutan 2 akan mempresentasikan transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing terjadi ketika entitas mengadakan transaksi dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional. Undang-undang yang mengatur yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang meliputi penentuan kurs. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. Beberapa kurs yang digunakan yaitu 1. Kurs spot, kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi, dan yang kedua kurs sekarang, kurs di mana satu unit mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Yang ketiga, kurs historis, kurs yang berlaku pada tanggal tertentu terjadinya transaksi. Dan yang keempat, kurs forward, kurs tertentu yang disepakati dan digunakan dalam transaksi kontrak berjangka. Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 10 tentang transaksi mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika perusahaan 1. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing. 2. Meminjam atau utang atau meminjamkan atau piutang dana yang didenominasi dalam suatu mata uang asing. Ketiga, menjadi pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana. Atau 4. Memperoleh atau melepaskan aset dan menimbulkan atau melunasi kewajiban yang didenominasi dalam suatu mata uang asing. Perlakuan akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing selain kontrak berjangka adalah 1. Pengakuan awal. Dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot atau spot rate. Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan. Contohnya, suatu kurs rata-rata selama seminggu atau sebulan mungkin digunakan untuk seluruh transaksi dalam setiap mata uang asing yang terjadi selama periode itu. Namun jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk satu periode tidak dapat diandalkan. 2. Pelaporan pada tanggal neraca berikutnya. Pada setiap tanggal neraca, pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang objektif. B. Pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. C. Pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Nilai terbawa dari suatu pos ditentukan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. 3. Pengakuan selisih kurs. Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian atau settlement date pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. Risiko mata uang asing atau foreign currency risk. Valuta asing atau biasa disebut juga dengan kata lain seperti falas, foreign exchange, forex atau juga FX adalah mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Pasar valuta asing sendiri mengalami pertumbuhan yang pesat pada awal dekade 70-an. Valuta asing berarti pertukaran dari nilai mata uang yang berbeda. Pasar valuta asing ini menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang
asing dan menerapkan manajemen mata uang asing. Risiko valuta asing merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Untuk dapat mengurangi risiko falas, maka salah satu strategi yang dapat dipergunakan adalah dengan cara mengatasi eksposur yang disebabkan oleh mata uang asing. Maka dapat dilakukan hedging. Hedging adalah suatu aktivitas lindung nilai dalam rangka mengantisipasi pergerakan mata uang asing. Manfaat dari hedging yaitu melindungi aset perusahaan dari potensi kerugian falas, serta mengurangi variasi dari arus kas di masa depan. Perusahaan memperoleh suatu kepastian melalui hedging. Perkenalkan, nama saya Nilina Tasya Sanggala. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami yaitu tentang transaksi mata uang asing. Dasar derivatif dan lindungi nilai hedging. Satu, pengertian derivatif. Derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut dengan produk turunan ataupun underlying produk. Daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling bertukarkan uang, aset atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada saat aset yang menjadi acuan pokok. Derivatif juga digunakan oleh manajemen investasi atau manajemen portofolio, perusahaan dan lembaga keuangan serta investor, perorangan untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap risiko dan pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar valuta asing, tanpa mempengaruhi posisi fisik produk yang menjadi acuannya atau underlying. Kedua yaitu jenis derivatif. Berdasarkan sifatnya, derivatif dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu derivatif komoditas. Derivatif komoditas merupakan kontrak derivatif yang terjadi pada barang-barang komoditi seperti produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan atau soft commodities, dan hasil pertambangan emas dan lain-lain atau hard commodities. Kedua, derivatif keuangan. Derivatif keuangan merupakan kontrak derivatif yang terjadi pada instrumen keuangan seperti mata uang, saham, indeks gabungan, tiket bunga jangka pendek, surat pembendaharaan negara dan obligasi. Tiga, instrumen derivatif. Instrumen derivatif terbagi atas 4, yaitu future contracts, 2, forward contracts, 3, option contracts, 4, swap contracts. Selanjutnya itu hedging atau lindungi nilai. Lindung nilai atau hedging merupakan istilah yang sangat populer dalam perdagangan berjangka, di mana hedging merupakan salah satu fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka, yaitu transfer of risk. Hedging merupakan suatu strategi untuk mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh turunnya naiknya harga. Terdapat dua unsur dalam aktivitas hedging, yaitu instrumen hedging, di mana mencakup derivatif, aset keuangan non-derivatif, atau kewajiban keuangan non-derivatif. Yang kedua, item yang dilindungi atau hedging item, mencakup aset, kewajiban, komitmen, perusahaan, transaksi yang akan terjadi di masa depan, atau investasi neto dalam operasi luar negeri. Selanjutnya itu contoh transaksi dalam mata uang asing yang dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadi transaksi. Contoh satu yaitu pada tanggal 24 Februari 2011, PTF melakukan penjualan ekspor dengan nilai Amerika Serikat Rp100.000, di mana KTB yang berlaku pada tanggal tersebut sebesar $1 Amerika Serikat sama dengan Rp9.000, di mana dapat kita lihat jurnalnya yaitu pada tanggal 24 Februari piutang usaha sebesar 900 juta di debit dan penjualan sebesar 900 juta di kredit, di mana penjualan ekspor dengan nilai uang Amerika Serikat 100.000 dikalikan dengan uang $1 Amerika Serikat dikali 9.000 sama dengan 900 juta rupiah. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu pada tanggal 25 Maret 2011 PTF melakukan impor mesin dari Swedia dengan jumlah uang sebesar $200.000 Amerika Serikat, di mana KTBI yang berlaku pada tanggal tersebut sebesar $1 Amerika Serikat berjumlah Rp9.500.000, di mana dapat kita lihat juga jurnalnya itu pada tanggal 5 Maret mesin tercatat sebesar Rp1.900.000. Pada utang usaha tercatat di kredit sejumlah Rp1.900.000, di mana
200.000 rupiah dikali 9.500 sama dengan 1.011.000.000 rupiah. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.